Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dalam segmen bincang kali ini kita akan mengangkat tema tentang daur hidup komikus Indonesia. Kita tahu di era tahun 70-an, komikus itu bak selebritis yang karya fantasinya selalu ditunggu oleh para pecinta komik Indonesia. Namun ketika komik Amerika dan juga Jepang mulai masuk ke Indonesia, popularitas para komikus Indonesia mulai merosot. Nah, sekarang segelintir masyarakat yang tergabung dalam komikus Indonesia mulai kembali membangkitkan komik Indonesia dengan membentuk sebuah wadah Rion. Sebelum kita berbincang banyak dengan para komikus Indonesia ini, kita akan lihat tayangan berikut tentang upaya komikus menghidupkan kembali komik Indonesia. Kejayaan komik Indonesia pernah dirasakan oleh komikus di era tahun 70-an. Komik wayang, superhero, Kodam Gudala, hingga Si Buta dari Gua Hantu dan Panji Tengkorak sangat populer di kalangan pembaca Indonesia saat itu. Namun sayangnya kiprah komik Indonesia tak bertahan lama, tergantikan dengan komik-komik dari luar negeri seperti dari Amerika dan Jepang. Namun di tengah kepopularitasan komik asing di Indonesia, segelintir komikus Indonesia kini kembali menghidupkan komik Indonesia untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Salah satunya adalah Kristiawan Lee. Pria yang akrab disapa Lee ini merupakan komikus tanah air yang telah mengenyam banyak pengalaman bersama komikus internasional di Amerika. Pria kelahiran Solo 1974 ini memulai karirnya di dunia komik saat magang di perusahaan komik Devil's Due Publishing Chicago. Dari tangannya telah tercipta beberapa komik seperti G.I. Joe, Transformers, Dungeons and Dragons Eberron, dan masih banyak lagi. Kembali ke tanah air, pria yang meraih gelar master di Savannah College of Art and Design Amerika Serikat ini mendirikan Caravan Studio di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ia mempekerjakan komikus dari beberapa daerah yang telah menciptakan puluhan komik. Bersama dengan Unima, organisasi yang fokus melestarikan warisan wayang Indonesia, Caravan Studio yang digagas Lee memulai debut pertamanya membuat komik tentang cerita pewayangan untuk menghidupkan kembali komik Indonesia. Telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Mas Kris Lee, seorang komikus muda, dan juga ada Pak Andik Prayogo, direktur dari Rion. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita mungkin mulai ke Mas Kris dulu. Mas, tahun 60-70 komikus Indonesia itu sampai ke masa keemasannya. Sebenarnya saat itu seberkilau apakah komik di Indonesia? Waktu itu saya memang tidak mengalami secara langsung ya, tapi dari yang saya dengar itu memang komikus Indonesia seperti yang tadi Anda bilang itu seperti selebriti. Mereka menjadi rebutan dari para penerbit komik. Jadi karena komik-komik yang mereka hasilkan itu sangatlah laku di pasaran, sehingga para penerbit itu berani membayar sangat tinggi untuk menerbitkan karya komikus-komikus terutama yang sudah mempunyai nama. Gitu. Dan dari situlah maka makin banyak komikus, orang yang ingin menjadi komikus, dan juga akibatnya komik Indonesia menjadi banyak sekali yang terbit gitu. Berarti banyak sekali ya komikus dan juga komik-komik yang diterbitkan, dan ini menjadi masa kejayaan. Lalu kenapa bisa terjungkal malah kita masuk ke arus di mana komik Jepang dan Amerika menguasai pasar? Ketika saya SD ya, ketika waktu itu saya masih mengalami sedikit membaca komik Indonesia ketika di akhir-akhirnya ya. Itu kalau yang dari saya baca juga bahwa karena komik Indonesia itu semakin banyak, itu tidak semuanya mempunyai kualitas yang sama bagusnya. Jadi ada penurunan kualitas. Betul, kualitasnya banyak yang kurang, dan mungkin justru tema-temanya semakin boleh dibilang tidak mendidik. Dan akibat itulah komik dicap sebagai hiburan yang tidak baik. Oke, ini mungkin kita ke Mas Andik nih yang kalau ngomongin masalah cerita dan tema ini, storyline juga, buat cerita juga. Ini kalau kita lihat tahun 60-70 itu sebenarnya cerita-ceritanya seperti apa dan mengapa tiba-tiba bisa merosot? Zaman itu emang saya belum lahir, saya belum ngalamin. Tapi dari yang setelah saya mulai menikmati komik, saya baca, kebanyakan ceritanya ya berputar ke superhero, kemudian cerita wayang, dan memang hiburan pada saat itu mungkin memang terbatas. Jadi kan pada saat itu kita tahu TVRI cuman ada TVRI, ya. Kemudian juga internet belum ada, kemudian belum ada games, belum ada internet, belum ada bioskop yang dibayari film bagus. Jadi mau nggak mau mereka
pilihannya ya baca komik itu gitu, jadi nggak ada pilihan lain. Nah setelah eranya teknologi berkembang, ada pilihan lain komik import yang lebih berkilau, ya pembaca lari ke arah yang lebih menarik bagi mereka seperti itu. Dan saat itu Jepang dan Amerika. Iya, komik Jepang sudah mulai manjir dan pasti publik pasti lebih suka yang lebih berkilau seperti itu. Jadi memang mulai merosot dan ditinggalkan. Iya, Nah ini betul. berarti kan Mas Andik dan Mas Kris adalah era baru dari komikus kan ya. Iya. Dan ini kan karena pernah merosot pastinya akan ada Perjuangan lebih dan juga tembok besar yang harus dihadapi ya. Tapi kita akan berbincang lebih lanjut lagi namun setelah jeda berikut ya. Iya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan para komikus muda yang sudah ada di studio Halo Indonesia. Ya, kita ke Mas Kris. Mas Kris, kita lihat bahwa merosot di tahun 60-70 dan masuk beberapa komik dari luar, ada tembok besar yang menghalangi. Sebesar apa dan bagaimana kita harus menghadapi tembok itu? Temboknya besar sekali sih, karena susah sekali membangkitkan sesuatu yang sudah mati, gitu. Kalau buat saya sih mungkin ada 3 ya temboknya ya. Yang pertama itu bahwa kita harus memperbaiki atau citra komik Indonesia yang sempat dibilang tidak mendidik itu. Komik secara umum sebenarnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus bisa meyakinkan orang-orang tua yang anaknya ingin menjadi komikus. Karena image-nya menjadi komikus itu tidak bisa hidup. Gitu. Dan yang ketiga, sebenarnya dengan perubahan zaman dari tahun 70-an ke sekarang, itu teknologi dan tren dan selera pembaca sudah berbeda. Dan itu memang masih banyak orang-orang yang boleh dibilang masih bernostalgia dengan masa lalu sehingga tidak ingin berubah gitu. Komik Indonesia tuh yang sekarang itu berevolusi itu mereka tidak ingin, mereka masih ingin komik Indonesia tuh seperti yang zaman dulu. Nah itu tuh juga di masa kejayaannya ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang mungkin Menjadi tembok. menjadi tembok juga. Kalau untuk Mas Andik sendiri, apa yang menjadi penghalang besar untuk bisa menerbitkan kembali komik-komik Indonesia? Sebenarnya mungkin kalau saya tambahin dari Chris, satu lagi yang belum disebut mungkin pendidikan formal. Di Indonesia itu tidak ada pendidikan formal yang mengajarkan tentang bagaimana cara membuat komik. Jadi mereka belajar otodidak, mereka belajar dari komik yang mereka baca, dan tentunya ini juga mungkin salah satu yang menjadi hambatan sih. Kalau kayak Chris kan dia kebetulan punya prestasi bisa dapat beasiswa untuk sekolah komik di luar. Tapi kan nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Betul sekali. Dan ini jadi memang kurang pendidikan formalnya. Aku tadi tertarik bahwa salah satu penghalangnya adalah meyakinkan orang tua yang anaknya ingin menjadi komikus. Nah, Mas sendiri kan sebenarnya lulusan sarjana arsitek. Ya betul. Iya kan? Dan juga memegang proyek untuk Garuda Wisnu Kencana. Ini kenapa memilih jadi komikus? Saat itu Mas, kenapa sekarang? memilih jadi komikus, yaitu profesi yang sebenarnya sudah mati di Indonesia? Saya suka sih sebagai arsitek juga suka gitu. Cuma di komik itu saya merasa bahwa komik itu adalah suatu karya seni yang bisa saya wujudkan sendiri dengan lebih mudah tanpa tergantung banyak pihak. Kalau misalnya arsitek, saya kan harus ada yang membangun, harus ada dananya, harus ada yang punya project. Kalau komik, istilahnya saya ingin ke bulan pun saya bisa langsung gambar cuma pakai pensil dan kertas gitu. Itu yang buat saya mudah buat saya untuk mewujudkan apa yang ada di kepala saya secara lebih mudah dan murah. Dan saat itu dari keluarga apakah ada tentangan? Boleh dibilang keluarga pasrah. Itu bukan lagi tentangan tapi sudah lewat dari itu ya. Ya, dan juga untuk kita melihat bagaimana upaya dan keberanian menjadi seorang komikus, kita punya video yang seru sekali ini. Silakan pemirsa bisa dilihat. Halo, saya Nisa Nisbihani, saya komikus dari Samarinda. Halo, nama saya Francisca Edelin. Perkenalkan, nama saya Suryo. Nama saya Isyuniarto, saya komikus. Saat ini saya sudah berkeluarga. Sebenarnya kalau dibilang suka komik, sebenarnya udah sejak SD ya. Wah, gambarnya lucu. Saya ikutin, wah lama-lama kok seneng ya gitu sama komik. Akhirnya ya saya bikin. Dulu awal-awal tuh gak bisa make up sama sekali.
Jadi pergi event ya muka polosan aja, wignya berantakan. Ketika saya menggambar, buat saya itu adalah hal yang magical, ajaib. Dari situ muncul ya bisa dibilang passion yang sebenarnya dari saya, bahwa emang ya komik is my life itu. Kadang sih kalau misalnya sudah berganti kostum, kadang kita jadi seperti orang lain. Misalnya kayak karakter Reon. Kan itu ceria-ceria banget kan. Hai, aku Reon. Kalau misalnya aku sendiri, ya hai, aku Edelin. Yang nggak enak itu dari Kalimantan, dalam seminggu tuh bisa sampai 3 kali yang namanya mati lampu. Jadi kalau sudah mati lampu nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma gambar manual, sedangkan saya ngerjain dalam bentuk digital. Jadi nunggu lampu nyala, ya mau nggak mau nunggu. Misalnya ditahan di bea cukai wignya, atau misalnya penjahitnya telat, terus eventnya tinggal seminggu lagi, itu udah paling kenapa? Yang sempat ditentang orang tua juga, yang kata orang tua ngapain sih jadi komikus gitu kan. Ya karena kalau misalnya udah punya satu forte kemampuan di situ, terus akhirnya nggak dipakai cuman karena ngedown atau semacamnya, ya itu sama aja ya nyanyain apa yang udah kita punya sih. Kenapa saya mengajar ilustrasi dan komik? Karena saya percaya bahwa dalam mengajar, saya juga belajar. Industri komik nggak bakal mati. Kenapa? Karena ya kita bergerak dalam industri ini, alasan kita ngerjain ini simple, karena kita cinta komik. Karena saya bekerja atau membuat komiknya itu di rumah, it's a dream come true. Jadi saya membuat karya yang saya sukai dan juga dekat dengan keluarga. Berani mencoba aja. Yang penting kita terus maju dan berani mencoba. Pokoknya gue berani mencoba. Jadi buat yang teman-teman yang pengen jadi komikus, tuh harus berani mencoba, kalian tuh harus bisa. Itu tadi dari potongan berani inspiratif mencoba, ya, betul. intinya Dan ya. Anissa pun dengan keterbatasan mati lampu masih bisa untuk menulis, masih bisa untuk membuat komik. Ini kalau kita melihat ini sebenarnya, kalau tadi kan digambarkan oleh Mas Kris sangat sulit sekali menjadi komikus saat itu. Kalau sekarang, saat ini, bagaimana menjadi seorang komikus? Apakah memang ada potensi yang bagus untuk menjadi seorang komikus? Tentu saja, gitu. Dan boleh dibilang komikus-komikus di Reon Komik sudah membuktikan sih bahwa mereka itu bisa hidup hanya dengan membuat komik, tidak perlu bekerja. Kalau dari Mas Andik sendiri? Ya, saat ini sih jauh lebih bagus daripada mungkin 5 tahun yang lalu. Kalau dulu kan kita mau bikin komik, kita nggak tahu siapa yang mau nerbitin. Kalau sekarang udah banyak yang mau nerbitin. Dan ya sekarang ya mereka bisa bangga nyebut dirinya sebagai komikus. Jadi memang potensinya ada, penerbitnya juga ada. Tapi ternyata perjuangan bukan cuma sampai situ ya, tapi harus membangkitkan lagi, memasukkan lagi nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kita akan kembali melanjutkan tema kita kali ini, Daur Hidup Komikus Indonesia. Ya, Mas, kita akan bicara tentang bagaimana teman-teman di sini menggabungkan para komikus yang dari Surabaya, dari Samarinda, dan beberapa kota lain bisa bergabung bersama Rion. Mas Andik mungkin ya, sebagai Direktur Rion. Yang jelas kita punya teknologi. Jadi jarak itu sudah nggak masalah sekarang. Kita bisa komunikasi lewat internet, lewat WhatsApp, lewat apa. Jadi komikus bisa mengirim ide ceritanya dulu ke editor, kemudian editor memberi masukan, mereka revisi, hasil akhir dikirim lagi, kita terbitkan. Jadi nggak masalah sih mereka mau di mana aja. Jadi teknologi memang merangkul ya, mau jarak juga nggak bermasalah. Iya, yang penting mereka punya jaringan internet. Oke, ini dari hasil dari beberapa komikus di beberapa wilayah dan hasilnya ini ya? Iya. Nah, ini bisa diceritakan nggak, mana saja sih sebenarnya yang memang sudah masuk dalam kriteria ini loh, komik yang memang bisa masuk selera pasar dan bersaing? Kris saja. Oke. Mungkin kalau dibilang dinilai dari sisi penjualan mungkin ya, mungkin Reon Comics ini mungkin boleh dibilang contoh komik yang memang sudah bisa diterima oleh pasar gitu. Jadi kita terbit secara berkala setiap bulan, dan oplah kita boleh dibilang paling tinggi lah untuk komik Indonesia gitu. Dan pembaca itu bisa menerima, sudah bisa menerima, dan mereka suportif sekali dengan kita, dan karena mereka juga sudah suka dengan ceritanya dan juga sudah suka dengan kenal dengan komikusnya, mereka merasa punya attachment
dan setiap kali kita mengeluarkan karya-karya baru mereka sudah siap menyambut lah. Gitu. Ini kalau konsepnya sendiri memang di satu Rion ini isinya banyak-banyak cerita atau hanya satu cerita full setebal itu? Setiap edisi ini terdiri dari 6 sampai 7 cerita. 6 sampai 7 cerita yang akan bersambung, dan ketika nanti sudah cukup banyak itu akan dijadikan satu judul sendiri seperti ini. Sebenarnya apa sih cerita-cerita yang diminati masyarakat saat ini? Apa masih berkisar pada cerita remaja, percintaan? Apakah itu yang masih diminati? Salah satunya ya, tapi contohnya kita bisa membuat bahwa cerita wayang pun itu ternyata bisa digemari oleh anak-anak muda sekarang. Iya. Dan itu sebenarnya tergantung cara kita mengemasnya saja sebenarnya. Jadi contohnya ini adalah Grand Legend Ramayana karangan I Suniarto yang memang berdasarkan cerita dari epik cerita Ramayana, tapi dibuat dengan diadaptasi lagi ya. Sebenarnya cara mengadaptasinya itu loh yang kita pengen tahu, itu seperti apa? Apakah memang karakternya mukanya dirubah atau ada beberapa seperti dihilangkan kumisnya, jambangnya dihilangkan gitu. Mungkin Andik bisa menceritakan. Iya. Kalau yang di Ramayananya Is ini dibuat modern. Jadi Ramayana meets mafia, Russian mafia gitu. Jadi Ramanya kalau dulu bawa panah, sekarang bawa pistol. Senjatanya diganti. Iya, senjatanya bawa lebih modern pastinya ya. Nah, yang Karavan pernah terbitin itu wayang yang benar-benar yang klasik, yang ngikutin pakem. Nah, kalau yang ini adalah yang dibuat modern supaya pembaca muda itu lebih bisa memahami ceritanya gitu. Jadi kayak masalahnya pun juga dibuat lebih modern seperti itu. Nah, untuk bisa lebih menarik lagi bagaimana proses produksi dari Baratayuda dan juga komik-komik perwayangan lain, kita akan lihat tayangan berikut bagaimana teman-teman komikus di Karavan membuat komik-komik cerita perwayangan. Memasuki era milenium, mulai bermunculan generasi muda yang kembali mengenalkan komik Indonesia kepada masyarakat dengan menghadirkan cerita perwayangan juga perjuangan bangsa Indonesia. Perang Besar Baratayuda menjadi kisah Mahabharata yang terpilih untuk diangkat menjadi sebuah komik oleh Karavan Studio yang digagas oleh Kristiawan Lee. Kisah ini menceritakan tentang perang besar antara Pandawa V dan Kuruwa di Padang Kusutra. Dalam proses produksi komik Baratayuda, Avi Numbo, komikus senior lulusan IKJ, menjadi kreator dalam pembuatan karakter tokoh. Avi banyak terinspirasi dari komik-komik Jepang yang dulu sering ia baca. Sosok pewayangan yang diceritakan dalam komik ini dibuat simpel dan lebih mengikuti gaya kekinian. Sosok Gatotkaca misalnya. Kumis pada sosok ini sengaja dihilangkan dan digantikan dengan desain yang lebih simpel, yang lebih menarik bagi anak-anak. Ya, desain dan modifikasi sosok diciptakan agar visualisasinya lebih menarik, sehingga sejarah yang diceritakan mudah diterima anak-anak. Ini kita lihat dikit tadi jauh sekali perbedaannya ya, antara era Kosasih dengan komik saat ini yang dibuat oleh Mas Kris dan juga teman-teman dari Rion ya. Ini Mas, sebenarnya kalau kita pengen tahu, ini ide awalnya terpikir untuk bikin Mahabharata, cerita-cerita Baratayuda, terus Ramayana, dan juga ada perjuangan Indonesia. Ini apa? Sebenarnya kita dilandasi oleh melihat keadaan bahwa makin kemari itu anak-anak Indonesia banyak yang satu tidak tahu cerita wayang, kedua tidak tahu cerita mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan kadang-kadang ditanya siapa proklamator Indonesia, nggak tahu gitu. Jadi saya kok bisa sih kayak seperti ini, dan itu tidak bisa kita biarkan terus menerus kan. Jadi buat saya kita ingin memperkenalkan cerita wayang dan nilai-nilainya, juga perjuangan Indonesia dan nilai-nilai nasionalisme sejak SD, semenjak dini. Oleh karena itu komik Baratayuda walaupun dan komik Bagas ini target marketnya sebenarnya dari SD gitu. Jadi style gambarnya pun itu memang sesuai dengan anak SD, ceritanya pun kita sesuaikan agar aman dibaca oleh anak-anak, tapi nilai-nilainya
Itu yang penting. Tidak hilang. Dan juga kalau kita ke Mas Andik juga yang sering di lapangan nih, yang sering tahu seperti apa sebenarnya efek dari komik-komik yang sudah beredar. Kalau dari Baratayuda sendiri Mas, apa yang dirasakan oleh ya setidaknya anak-anak SD sekarang gitu tentang cerita-cerita Baratayuda? Oke. Kalau yang dari istilahnya narasumber yang saya kenal kan saya bagi keponakan ke anak-anak teman, mereka jadi tahu siapa itu Pandawa Lima. Jadi kalau tidak di Jawa Timur tuh kan kalau ada pendidikan bahasa daerah itu kan suka ada pertanyaan siapa aja Pandawa Lima, dia udah nggak usah belajar, dia langsung tahu siapa. Jadi aja. sudah hafal. Iya sudah hafal, iya dari baca komik. Nah seperti itu ya saya senang, jadi istilahnya misinya untuk memperkenalkan karakter-karakter yang tradisional itu mereka mau baca. Dan kalau kita kasih yang komik lama, yang komik lawas, pasti istilahnya mereka nggak tertarik karena hitam putih, terus gambarnya kan juga daya tariknya masih kurang untuk anak ya. Makanya untuk yang ini kita buat berwarna, gambarnya menarik supaya mereka paling tidak mau baca gitu. Mau baca dulu aja gitu, nanti mereka ngerti atau enggak itu belakangan. Dan biasanya kalau mereka mau baca mereka pasti ngerti sih ya. Nah selanjutnya apa yang akan kalian buat? Setidaknya tidak hanya untuk menghidupkan komik tapi juga bisa mengedukasi masyarakat lewat cerita-cerita bergambar ini. Siapa? Pasti banyak yang mau dibuat soalnya. Banyak sih sebenarnya ya yang karena nggak cuma sejarah ataupun wayang saja sih yang perlu kita perkenalkan kembali gitu. Tapi sebenarnya banyak sekali boleh dibilang seperti nilai-nilai yang cukup simpel menurut saya gitu. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak korupsi atau nilai-nilai seperti itu tuh yang jarang diolah oleh komikus menjadi komik. Dan menurut saya nilai-nilai seperti itu, simbol-simbol seperti itulah yang memang harus juga kita tanamkan ke anak-anak sejak kecil. Jadi itu yang akan dibuat ya, nilai-nilai yang akan dimasukkan dan dikemas dengan cara yang menarik dalam komik ya. Sukses untuk Rion dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih banyak.